Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatun Huri Harais dengan NIM 2121165 kelas 4A Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Video ini dibuat demi memenuhi tugas ujian akhir semester kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Dr. Sofyan Effendi, STHI MA. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Musannaf Abi Syaibah dan Mustadrak Al-Hakim. Sebelum membahas mengenai Musannaf Abi Syaibah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Abi Syaibah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah Abi Syaibah Al-Khurasani, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah adalah seorang ulama hadis terkenal yang lahir pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan dengan 750 Masehi di Khurasan, Persia, yang saat ini berada pada wilayah Iran. Ibnu Abi Syaibah dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati, tekun, dan gigih dalam menuntut ilmu. Dia sangat menghormati dan menghargai para guru dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap penyebaran ilmu agama. Ibnu Abi Syaibah melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah, termasuk Mesir, Irak, dan Hijaz untuk belajar dari ulama terkemuka pada zamannya. Di antara gurunya yang terkenal yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau juga memiliki hubungan yang erat dengan ulama-ulama lainnya, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abi Syaibah memiliki berbagai karya yang terkenal dalam bidang hadis. Di antaranya adalah Musnad Al-Kabir dan Al-Musannaf. Ibnu Abi Syaibah meninggal dunia pada tahun 223 Hijriah atau bertepatan pada 849 Masehi di Khurasan. Musannaf Abi Syaibah. Sesuai dengan namanya, Musannaf Abi Syaibah adalah sebuah kitab musannaf, yaitu kitab yang disusun berdasarkan urutan bab fikih dan memuat hadis marfu atau hadis yang disadarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis mauquf yaitu hadis yang disadarkan kepada para sahabat, dan hadis maqtu yaitu hadis yang disandarkan kepada generasi setelah sahabat atau para tabi'in. Kitab ini disusun dengan sistematika ilmu fikih, dimulai dengan kitab Taharah dan diakhiri dengan kitab Al-Jamal Wasifin wal Khawarij. Jumlah hadis dan jilid berbeda-beda tergantung penerbit. Untuk edisi yang diterbitkan oleh Dar Al-Fikr Beirut pada 1988 terdiri dari 8 jilid yang memuat 37.521 hadis. Dalam setiap bab, hadis-hadis disusun secara kronologis berdasarkan sanad atau rantai perawi yang digunakan. Ibnu Abi Syaibah menyertakan nama perawi dan matan atau teks hadis untuk setiap riwayat yang dipaparkan. Selain itu, dalam beberapa kasus, beliau memberikan komentar dan atau penjelasan tambahan mengenai keadaan perawi atau keabsahan hadis tersebut. Dalam kitabnya, terkadang terdapat beberapa pendapat dan atsar yang berbeda dalam satu masalah, bahkan terkadang bertentangan satu sama lain. Hal-hal yang bersifat kontradiktif tersebut bukan berarti Ibnu Abi Syaibah tidak memiliki konsistensi dalam berhujjah. Akan tetapi, memang terkadang Ibnu Abi Syaibah menegaskan posisinya dalam suatu pendapat dan terkadang hanya menukil saja pendapat sejumlah ulama yang dianggapnya layak tanpa memberikan penilaian lebih lanjut. Beliau juga terkadang memasukkan pandangan-pandangan fikih ke dalam musannafnya yang dianggapnya secara pribadi sudah memenuhi standar sahih, thiqah, dan adil. Setiap riwayat yang berasal dari guru-gurunya yang menurutnya thiqah, maka ia mendahuluinya dengan kalimat akhbarahu atau anha anhu. Selanjutnya adalah biografi Imam Al-Hakim. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Umar Al-Hakim An-Naisaburi, seorang ulama terkemuka yang lahir pada tahun 321 Hijriah atau 933 Masehi di Naisabur, Persia, atau saat ini merupakan wilayah Iran. Beliau adalah seorang yang tekun, cerdas, dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Beliau melakukan rilah ilmiahnya ke berbagai wilayah di Timur Tengah seperti Mekah, Madinah, Kufa,
Basrah dan Mesir untuk mendapatkan ilmu dari para guru terbaik pada zamannya. Beberapa di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Karya Imam Al-Hakim yang terkenal adalah Al-Mustadrak ala Sahihain, sebuah kumpulan hadis yang tidak termuat dalam koleksi Bukhari dan Muslim. Selain itu, Imam Al-Hakim juga menulis beberapa karya lainnya, seperti Ma'rifat Ulum Al-Hadis dan Syu'ab Al-Imam. Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak merupakan kitab yang menghimpun hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab hadis tertentu yang dijadikan rujukan, namun sesuai dengan persyaratan kitab hadis yang dijadikan rujukan tersebut. Dalam Mustadrak ala Sahihain ini, Al-Hakim menghimpun hadis yang tidak termuat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun dianggap memenuhi kriteria dari kedua kitab hadis tersebut. Kitab ini disusun berdasarkan sistematika susunan bab-bab fikih. Namun demikian, dalam kitab Al-Mustadrak ini terdapat beberapa bab atau bahasan di luar bab-bab fikih. Kitab ini diawali dengan bab iman dan diakhiri dengan bab al-ahwal. Jumlah hadis dan jilid berbeda-beda tergantung penerbit. Untuk edisi yang diterbitkan oleh Darul Haramain terdiri dari 5 jilid dan memuat 8.864 hadis. Imam Al-Hakim menggunakan metode penulisan yang sistematis dalam Al-Mustadrak. Ia mencantumkan hadis-hadis tersebut bersama dengan sanad atau rantai periwayatan dan matan atau teks hadis yang lengkap. Selain itu, Imam Al-Hakim juga menyertakan komentar dan penjelasan tentang derajat dan keautentikan hadis berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh para ahli hadis. Meskipun Al-Mustadrak diakui sebagai salah satu karya penting dalam bidang hadis, namun beberapa ulama hadis menyatakan bahwa tidak semua hadis yang termuat di dalamnya memenuhi standar keautentikan yang tinggi. Oleh karena itu, kitab ini sering digunakan sebagai tambahan atau pelengkap bagi kitab-kitab hadis yang lebih otentik. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kita mengenai kitab-kitab hadis yang ada, terutama mengenai Musannaf Abi Syaibah dan Mustadrak Al-Hakim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.